Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ratnawati Eskom Mkom selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yesia Noviana Putri dengan NIM 112005556. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi final project kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi dengan studi kasusnya yaitu penjualan tunai pada Lazato Chicken and Burger di outlet Pawarengan. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Dina Aryani dengan NIM 112000210. Yang kedua ada Hilmi Mulan Febrianti dengan NIM 112000471. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah dan juga ruang lingkup pembahasan yang ada di panel project ini yang akan disampaikan oleh Dina Aryani. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi akuntansi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem informasi akuntansi SIA suatu perusahaan. Dampak terlihat adalah pengolahan data telah berpindah dari sistem manual ke sistem komputer. Contohnya, pada Lazato Chicken and Burger sudah mengikuti perkembangan zaman dengan memakai sistem yang sudah terkomputerisasi pada penggunaan aplikasi Pos Lazato. Namun, penerapan sistem tersebut dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari permasalahan. Akan tetapi, menggunakan sistem komputerisasi masih adanya kesalahan pada menu yang hilang, laporan laba rugi yang masih menggunakan sistem manual, dan sistem yang error. Ruang lingkup pembahasan yang seputar proses bisnis sistem berjalan, dokumen masukan, dan keluaran yang ada, use case diagram, dan activity diagram. Struktur organisasi perusahaan Lazato Chicken and Burger. Yang pertama, ada kepala resto yaitu Bapak Fahri, yang kedua kepala sip Bapak Arjun, yang ketiga kasir Ibu Cindy, yang keempat staf yaitu Bapak Soleh, yang kelima ada training. Use case diagram. Menurut Ayudi Permana 2021, use case diagram merupakan gambaran skenario interkasi antara pengguna dengan sistem. Activity diagram. Menurut Ayudi Permana 2021, activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Tujuan dari activity diagram ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, pada dunia bisnis umumnya dipergunakan untuk membuat model menunjukkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses dalam suatu sistem. Simbol-simbol pada use case dan activity diagram. Use case diagram. Aktor, fungsinya menggambarkan tokoh atau seseorang yang berinteraksi dengan sistem dan dapat menerima dan menerima informasi pada sistem. Use case, fungsinya menjelaskan fungsi dari kegunaan sistem yang dirancang. Yang ketiga, association, fungsinya menghubungkan antara use case dengan aktor tertentu. Simbol-simbol activity diagram ada 5. Yang pertama, status awal. Fungsinya untuk sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua, aktivitas. Fungsinya aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, percabangan atau decision. Fungsinya percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang keempat, penggabungan atau join. Fungsinya penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Yang kelima, status akhir. Fungsinya untuk status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Proses sistem bisnis berjalan. Di sini ada 6 tahapan prosedur yang ada di outlet Lazato. Yang pertama ada prosedur login kasir, yang kedua ada prosedur pengecekan data menu oleh kasir, yang ketiga ada prosedur transaksi pemesanan dan juga pembayaran, yang keempat ada prosedur transaksi pengembalian uang, yang kelima ada prosedur laporan pendapatan, yang keenam ada prosedur laporan laba rugi. Status akhir. Use case diagram. Kepala resto akan melakukan login ke dalam sistem aplikasi untuk melihat data laporan pendapatan. Selain kepala resto, kasir pun dapat melakukan login ke dalam aplikasi untuk menginput pesanan.
pelanggan datang ke outlet untuk melihat daftar menu kemudian melakukan pemesanan. Nantinya kasir akan mengkonfirmasi pesanan sembari menyiapi pesanan. Setelah pesanan siap, kasir akan mengantarkan pesanan. Di sini kasir akan mengklik bayar dan memberitahu total yang akan dibayar oleh pelanggan. Pelanggan membayar pesanan dan menerima struk pembayaran. Activity diagram. Pertama ada prosedur login kasir. Terdapat dua operator yang terlibat, yaitu kasir dengan SIR. Kasir akan membuka sistem aplikasi. SIR nantinya akan menampilkan menu awal login. Nah, setelah itu kasir diminta untuk memasukkan username serta passwordnya. Nanti SIR akan memverifikasi data. Setelah diverifikasi, maka kasir bisa berhasil masuk ke dalam aplikasi. 2. Prosedur pengecekan daftar menu. Terdapat 3 operator yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, dengan SIR. Pelanggan datang ke outlet, kemudian kasir menawarkan menu. Setelah itu, pelanggan memilih menu pesanannya, maka kasir akan membuka daftar menu di aplikasi. Nantinya SIR akan menampilkan daftar menu tersebut. Nah, setelah itu kasir melakukan pengecekan daftar menu sekaligus membuat suatu keputusan. Jika ya, berarti menu yang dipesan oleh pelanggan tersedia, maka kasir bisa langsung menginput pesanan ke dalam menu transaksi. Tapi jika tidak, bisa memilih menu yang lain yang tersedia. Setelah itu baru kasir akan menginput pesanan ke dalam menu transaksi. 3. Prosedur pemesanan dan pembayaran. Terdapat 3 operator yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, dengan SIR. Pelanggan akan memilih menu pesanan, kasir membuka menu transaksi, nantinya SIR menampilkan menu transaksi, kemudian kasir mengklik pesanan dan jumlah pemesanan, mengkonfirmasi pesanan. Pelanggan ya pesanan sesuai, data akan disimpan oleh SIR, dan kasir mengklik bayar sekaligus membuat suatu keputusan. Jika pelanggan membayar dengan menggunakan Shopee, maka kasir menunjukkan barcode Lazato terlebih dahulu. Kemudian pelanggan bisa membayar lewat Shopee dengan cara men-scan barcode tersebut. Maka SIR akan menyimpan dan menerima pembayaran. Tapi jika pelanggan membayar dengan tunai, pelanggan bisa membayar dengan uang tunai. Kasir akan langsung menginput nominal transaksinya, dan SIR bisa menerima pembayaran dan menyimpannya. Prosedur pengembalian uang. Terdapat 3 operator yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, dengan SIR. Pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah itu, SIR akan menyimpan pembayaran sekaligus membuat suatu keputusan. Jika pelanggan membayar dengan uang tunai yang lebih, maka SIR akan memproses pengembalian uang dengan otomatis sekaligus mencetak struk pembayarannya. Tetapi jika menggunakan Shopee, maka SIR akan langsung mencetak struk pembayarannya. Kasir akan menyerahkan uang kembalian dan struk pembayaran. Pelanggan akan menerima uang kembalian dan menunggu pesanannya siap. Setelah pesanannya siap, kasir akan mengantar pesanan tersebut ke pelanggan, dan pesanan pun diterima oleh pelanggan. Spesifikasi sistem berjalan dokumen masukan. Di samping saya ada gambar daftar menu, dan ini termasuk ke dalam dokumen masukan yang berfungsi untuk melihat daftar menu yang tersedia di outlet. Sumbernya berasal dari menu transaksi yang bertujuan untuk sistem menu transaksi. Frekuensi setiap kali kasir ingin menginput transaksi pemesanan, medianya dalam tampilan digital, jumlah halamannya 1 halaman, bentuk lampiran 2. Spesifikasi sistem berjalan dokumen keluaran. Di samping saya ada gambar struk pembayaran, dan ini termasuk ke dalam dokumen keluaran. Fungsinya sebagai bukti sahnya setiap pembayaran. Sumbernya dari sistem aplikasi yang bertujuan untuk sistem laporan transaksi harian. Medianya dalam bentuk kertas, bentuk halamannya 1 halaman, dan bentuk lampirannya 5. Bahan pokok yang ada di outlet Lazato Chicken and Burger di Pawarangan ini ada 2. Yang pertama adalah pada saat penginputan transaksi, menunya terkadang hilang atau tidak ada. Itu menyebabkan kasir
kesusahan untuk melanjutkan proses transaksi. Yang kedua yaitu laporan pendapatan. Laporan pendapatannya terkadang uang nominal yang ada di sistem tidak sesuai dengan uang nominal yang ada di tangan kasir. Itu biasanya disebabkan oleh gagalnya transaksi atau errornya sistem yang menyebabkan proses transaksi tersebut tidak tersimpan. Laporan laba ruginya juga masih menggunakan sistem yang manual. Masalah yang kita usulkan yang pertama ada harus dilakukannya pengembangan yang up to date dari sistem yang telah ada. Yang kedua yaitu laporan pendapatan harus diperkuat sistem database-nya agar laporan tersebut sesuai dengan uang atau nominal uang yang ada di tangan kasir. Untuk laporan laba rugi sebaiknya menggunakan sistem yang terkomputerisasi dengan penambahan database atau query untuk laporan laba rugi yang didapat di perusahaan tersebut. Kesimpulannya yaitu sistem yang ada di Lazato memang sudah optimal, tetapi memang masih terdapat beberapa masalah yang ada di dalamnya. Saran dari kita yaitu sebaiknya pemecahan masalah yang kita usulkan dapat diterima dan diaplikasikan ke sistem tersebut. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Bina Unsara Informatika, juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Sistem Informasi Akuntansi, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan tidak lupa dosen pembimbing kami yaitu Ibu Ratnawati Eskom Mkom yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Dan juga teman-teman kelas 11, 3, 15 yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan laporan proyek ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila adanya kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.